Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Ayah. Bagaimana? Benarkah seperti yang dikatakan oleh Tuan Putri Kendedes itu? Bahwa Baginda saat ini sedang sakit hingga istrinya harus pergi ke kaki Gunung Gangsir untuk menghadap Sang Panembahan untuk meminta obat penyembuh, Ayah? Kau percaya dengan cerita itu? Entah. Poro prihatin. Cerita tentang suaminya yang seorang tumenggung itu adalah sesuatu yang hanya dikarang-karang prihatin. Maka dengan sendirinya, cerita tentang suaminya yang sakit itu pun tentu juga dikarang. Tapi entahlah, apa sebenarnya yang sedang bergolak di Singasari saat ini? Aku tidak tahu. Karena aku juga mendengar ada beberapa pedagang yang keluar masuk kota raja yang menceritakan Pangeran Pati hilang. Pangeran Pati? Iya. Putra dari Tuan Putri Kendedes itu, Ayah? Iya. Pantas ada mendung di wajahnya. Nampaknya keadaan Singasari tidak lebih baik dari keadaan Kediri yang ditumbangkannya. Sama-sama suram prihatin. Satu hal lagi, Ayah. Apakah Ayah tidak merasa ada di antara mereka yang mengenali kita? Ada. Dia seorang lurah. Dia mengatakan pernah melihat dan bertemu dengan Ayah. Akan tetapi ia mengalami kesulitan untuk mengingatnya. Kapan dan di mana? Syukurlah, sampai mereka pergi, lurah prajurit itu tidak berhasil mengingat siapa aku sebenarnya. Sebaliknya, Ayah, aku melihat ada seorang prajurit yang gelisah sekali. Agaknya prajurit itu juga mengenali aku. Prajurit itulah yang kemudian menceritakan padaku bahwa perempuan yang mereka kawal itu adalah istri Raja Singasari. Aku sangat yakin prajurit itu mengetahui siapa aku. Namun nampaknya ia menyimpan apa yang diketahuinya itu rapat-rapat di dalam hati, Ayah. Kalau begitu kita perlu meninggalkan tempat ini prihatin. Paling tidak untuk beberapa saat lamanya. Aku tidak ingin di mana keberadaanku sekarang ini dibayang-bayangi oleh Ken Arok itu. Bagaimana dengan Senopati itu? Ayah lihat, dia mempunyai perhatian terhadapmu. Seorang prajurit yang gagah, penuh keyakinan diri dalam berbuat maupun bertindak. Tanpa tedeng aling-aling, ia menyatakan keinginannya untuk mengajakku hidup bersama Ayah. Dan aku meminta kepadanya untuk datang di lain waktu. Saat itu aku akan memberikan jawabannya. Bagaimana menurut Ayah? Jika ayahmu ini adalah ayahmu setahun yang lalu prihatin, maka ayah mempunyai persyaratan untuk setiap lelaki yang menghendaki anakku. Tetapi keadaan sekarang telah berbeda. Kau sendiri yang menentukan. Ayah akan merestui anakku. Aku tentu mempunyai persyaratan, Ayah. Apakah persyaratan itu prihatin? Senopati itu harus mau berdiri berhadapan dengan Singasari. Bukan sebagai hamba, akan tetapi sebagai musuhnya. Hus, 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 hus.
Ada apa berhenti? Roda kereta bergoyang, Tuan. Nampaknya mau lepas. Sebelah kiri atau kanan? Sebelah kiri, Tuan. Benar. Roda nampaknya miring. Para prajurit, semuanya berjaga-jaga. Para prajurit berkuda itu segera berloncatan turun dari kuda dan mengelilingi kereta untuk menjaga berbagai kemungkinan yang bisa timbul di saat perbaikan roda kereta itu. Mereka segera melolos pedangnya. Tombak-tombak yang mereka bawa pun mereka persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ken Dedes segera turun. Ampun Tuan Putri, karena ada sedikit hambatan. Tidak apa, Senopati Panengger. Lebih baik memperbaikinya sebelum roda itu benar-benar terlepas. Bukankah demikian? Benar, Tuan Putri. Masih jauhkah jarak yang akan kita tempuh untuk sampai di padepokan itu? Tidak jauh lagi, Tuan Putri. Aku berdoa, semoga aku bisa bertemu dengan anakku di padepokan itu. Bagaimana kerusakannya? Tidak terlampau parah, Tuan. Letak roda yang kurang terkunci tepat pada tempatnya, Tuan. Senopati Panengger yang berdiri di samping prajuritnya yang berpangkat lurah itu menebarkan pandangan matanya. Di sebelah kiri mereka terdapat hutan memanjang ke arah depan yang lebat dengan berbagai jenis pepohonan. Pada saat itulah perhatian Senopati Panengger itu tertuju pada salah seorang prajuritnya yang melamun. Prajurit itu adalah prajurit yang gelisah karena mengenali siapa sebenarnya Woro Prihatin, gadis anak Ki Pandewikan. Ki Lurah. Saya Senopati. Ada apa dengan Tamtama Wirawatang? Wirawatang? Iya. Aku melihat ada sesuatu yang berubah padanya. Ia nampak pendiam. Apakah kau tidak memperhatikan hal itu? Benar juga. Biasanya ia banyak bergurau dengan sesama temannya. Tamtama Wirawatang prajurit yang suka guyon. Panggil dia. Tamtama Wirawatang, kemari kamu. Prajurit yang berpangkat Tamtama bernama Wirawatang itu tidak mendengar panggilan lurah prajurit yang menjadi atasannya. Baru setelah seorang kawannya menyentuhnya dengan gagang tombak, prajurit itu terkejut. Dia bergegas menghadap Senopati Panengger. Ken Dedes yang berdiri tidak jauh dari kereta ikut memperhatikan. Juga beberapa prajurit yang lain yang ingin mengetahui perintah apa yang akan diberikan oleh Senopati Panengger kepadanya. Siap melaksanakan perintah, Senopati. Aku tidak akan memberikan perintah kepadamu. Akan tetapi aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Tentang apa, Senopati? Sikapmu nampak lain. Kau kelihatan murung. Nah, kau sedang menghadapi masalah apa? Kau keberatan menjawab? Tidak, Senopati. Setelah aku pertimbangkan, sebaiknya aku melaporkan sesuatu yang aku ketahui kepada Senopati. Tentang apa? Tentang gadis anak Kiai Pandewikan. Apa yang akan kau katakan tentang dirinya? Aku merasa seperti pernah melihat gadis itu, Senopati. Di mana? Di Kediri. Apa anehnya? Mungkin prajurit lain bisa mengatakan telah bertemu pula dengan gadis itu di tempat yang lain lagi. Benarkah kau merasa pernah bertemu dengan Woro Prihatin itu? Benar. Di Kediri? Iya. Aneh. Aku merasa seperti pernah melihat ayahnya. Tetapi aku mengalami kesulitan untuk mengingat siapa sebenarnya Ki Pandewikan itu. Barangkali jika kau menyebut siapa anaknya, mungkin aku bisa mengingat siapa ayahnya. Ayo, katakan prajurit. Apa yang kau rasakan mengganjal di dalam hatimu itu? Gadis yang bernama Woro Prihatin itu. Aku yakin, ia adalah Sekar Kedaton Kediri. Apa? Jagat Dewa Batara. Yang Batara Agung. Ingatlah aku sekarang. Pantas. Ingat aku sekarang. Ki Pandewikan. Ki Pandewikan. Lurah, siapa Ki Pandewikan itu? Sri Baginda Kediri, Kertajaya.
Sedemikian terperanjatnya bukan alang kepalang Senopati Panengger mendapat jawaban dari lurah prajurit itu. Hingga untuk beberapa saat lamanya, Senopati Panengger bengong terlongong-longong. Bukan hanya Senopati Panengger saja yang terkejut. Demikian juga dengan Ken Dedes, dan bahkan juga semua prajurit yang ada. Sehingga mereka kemudian melangkah mendekat untuk mengetahui lebih lanjut apa yang terjadi. Kilura. Hamba Tuan Putri. Benarkah apa yang kau ceritakan, Kilura? Benarkah Ki Pandewikan yang telah memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk berteduh itu adalah Raja Kediri, Sri Baginda Kertajaya? Benar, Tuan Putri. Kau merasa yakin? Hamba yakin, Tuan Putri. Sebenarnya lah hamba sedang berusaha mengingat-ingat, karena hamba merasa pernah melihat orang itu. Hamba yakin, Tuan Putri, Ki Pandewikan itu adalah Baginda Kertajaya. Hamba melihatnya di alun-alun ketika penyerahan kekuasaan kepada Tuanku Sri Baginda Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Dan anak gadisnya? Sekar Kedaton, Tuan Putri. Jagat Dewa Batara. Semoga Yang Batara Agung memberikan pengayoman kepada Sri Baginda Kertajaya. Pesona itu masih juga menggerataki semua orang. Senopati Panengger tetap berdiri di tempatnya. Tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Apalagi manakala mengenang atas apa yang telah diutarakannya terhadap Woro Prihatin, yang ternyata adalah Sekar Kedaton Kediri. Suasana menjadi hening. Para prajurit sibuk dengan percakapan hatinya yang menggemuruh. Kenyataan yang sangat mengejutkan, bahwa Ki Pandewikan itu ternyata adalah Sri Baginda Kertajaya yang telah kehilangan mahkotanya karena dirampas oleh Ken Arok. Benar-benar menyentakkan semua orang. Senopati Panengger. Hamba Tuan Putri. Meskipun kau terkejut, atau meskipun kita semuanya terkejut, akan tetapi, bagaimana dengan roda kereta itu? Hamba Tuan Putri. Hei, jangan bingung. Ayo lanjutkan. Sang waktu terus bergerak, merambat memanjat arah ke depan. Hingga kemudian pada saat matahari telah sedikit melewati puncaknya, maka rombongan prajurit yang mengawalkan Dedes itu telah sampai di padepokan Dandang Kandaga. Rombongan itu terkejut ketika jauh sebelum memasuki padepokan, beberapa orang cantrik telah menyongsong kedatangan mereka. Para prajurit itu merasa aneh dan janggal, karena kedatangan mereka seolah-olah telah diketahui sebelumnya. Di pendopo padepokan, Ken Dedes diterima secara pribadi oleh Sang Panembahan. Benar-benar anugerah seperti memayungi padepokan ini, karena Tuan Putri berkenan datang. Baktiku Sang Panembahan. Masing-masing mengucapkan salam dan kabar keselamatan. Namun naluri keibuan Ken Dedes seolah terpacu. Istri pertama Ken Arok itu menebarkan pandangan matanya untuk melihat barangkali Anusapati berada di dalam gendongan seseorang. Namun ternyata yang dicarinya itu tidak kelihatan. Sang Panembahan mengangguk-anggukan kepala, serasa sangat arif atas segala apa yang telah terjadi dan bahkan yang belum terjadi. Maafkan aku, Sang Panembahan. Hamba Tuan Putri. Sang Panembahan tentu telah mengetahui tujuanku datang ke padepokan ini. Rasanya aku sudah tidak sabar lagi untuk menuntaskan kerinduanku kepada anakku Anusapati. Hamba tidak akan menghalang-halangi Tuan Putri. Mohon Tuan Putri bersabar sejenak, karena seorang endang tengah menjemputnya. Sebentar lagi Pangeran Pati akan tiba. Apakah selama ini Anusapati banyak merepotkan Panembahan? Anusapati tentu rewel dan merepotkan. Sama sekali tidak, Tuan Putri. Pangeran Pati adalah bayi yang aneh. Ia tidak rewel sebagaimana bayi pada umumnya. Tuan Putri nanti akan melihat betapa sehatnya bayi itu. Rasa-rasanya aku sudah tidak sabar lagi untuk memeluknya. Hamba Tuan Putri. Untuk selanjutnya,
Aku meminta janganlah Panembahan menganggap Anusapati adalah Pangeran Pati. Juga jangan lagi memanggilku dengan sebutan Tuan Putri. Panggilan itu terlalu berat aku sangka. Loh, mengapa demikian Tuan Putri? Aku telah mendapat izin dari Sri Baginda untuk kembali ke Padepokan Panau Ijen. Padepokan itu tenang dan damai Panembahan. Aku tidak ingin kehilangan ketenangan itu. Aku juga tak hendak membiarkan Anusapati berada di Singasari dan setiap saat dibayangi oleh bahaya karena ketamakan. Biarlah Anusapati kehilangan haknya. Aku tidak merasa keberatan, Panembahan. Anusapati anakku, Anusapati. Anusapati anakku, Ger. Pintu telah terbuka. Seorang endang yang masih remaja muncul dengan menggendong Anusapati. Mata bocah itu berbinar-binar melihat seseorang yang dikenalnya. Tangannya bergerak-gerak menggapai, dan dari mulutnya terdengar celoteh yang lucu. Ken Dedes segera bangkit dan menyongsongnya. Ken Dedes menggigit bibir untuk menahan tangisnya yang nyaris meledak. Anusapati diterimanya dan dipeluknya dengan erat lekat. Sang Panembahan segera melangkah keluar untuk memberi kesempatan kepada Ken Dedes menyusui bayinya. Anusapati anakku sayang. Anusapati Gerca bagus. Ibumu tidak akan membiarkan malapetaka menimpamu, Anusapati. Anusapati. Demikianlah, Ken Dedes menumpahkan segenap kerinduannya. Sesak di dadanya serasa mengalir deras, ditumpahkannya hingga habis tidak bersisa. Sementara di luar pendopo, para cantrik sibuk mengeluarkan berbagai jenis hidangan dan buah-buahan. Di dalam hati para prajurit itu terheran-heran, karena seolah-olah hidangan itu dipersiapkan memang untuk menjamu mereka. Mereka tidak habis mengerti bagaimana padepokan itu bisa mengetahui bakal kedatangan tamu. Sang Panembahan kemudian juga ikut sibuk membagi perintah kepada para cantrik dan putut jejanggan untuk menyiapkan tempat beristirahat bagi para prajurit di bangunan-bangunan gubuk yang tersebar di padepokan. Senopati, Bagaimana, Ki Lurah? sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana Pangeran Pati ternyata benar berada di sini? Kita ini hanya prajurit, Ki Lurah. Kita terlampau kecil untuk ikut dalam permainan yang terjadi di dalam istana. Apa yang kita lakukan sekedar menjalani perintah yang kita terima. Dengan demikian, Jangan banyak bertanya mengenai hal itu, Ki Lurah. Senopati nampaknya masih memikirkan sesuatu. Iya. Pikiranku masih tertinggal di rumah Pandewikan itu. Sulit aku melepaskan diri untuk tidak memikirkan. Di sepanjang perjalanan hingga sampai di tempat ini, pikiranku terus tersita. Seperti bermimpi. Sulit aku percaya bahwa Ki Pandewikan itu adalah Sri Baginda Kertajaya yang telah lengser ke Prabon. Dan anak gadisnya yang bernama Woro Prihatin adalah Sekar Kedaton. Woro Prihatin. Sebuah nama yang mewakili keadaan yang sebenarnya dari Baginda Kertajaya dan Sekar Kedaton yang sedang prihatin. Sri Baginda kehilangan mahkotanya. Tentu itu suatu hal yang berat. Demikian juga dengan Sekar Kedaton, yang bermula sudah terbiasa hidup di dalam istana, sekarang hidup sebagai kaula biasa. Tentu sangat mengejutkan jiwanya. Belum lagi ibunya yang telah mangkat. Bukankah candi kecil yang dibangun di sebelah rumah itu adalah untuk menandai di tempat itu dimakamkan permaisuri? Benar, Senopati. Lalu apa yang harus kulakukan, Ki Lurah?
Apa yang harus aku perbuat? Aku tiba-tiba merasa ngege mongso. Aku tiba-tiba merasa seperti berkeinginan memetik bintang yang gemerlapan di langit. Atau mengharapkan munculnya pelangi di tengah malam. Andai aku tahu Woro Prihatin adalah Tuan Putri Sekar Kedaton Kediri, tentu aku tidak berani melakukannya, Ki Lurah. Apakah penyebabnya Senopati tiba-tiba berubah pikiran? Terlampau deksuro jika aku berkeinginan memperistri Sekar Kedaton, Ki Lurah. Gadis itu sekarang bukan Sekar Kedaton lagi. Bahkan Baginda Kertajaya itu pun sekarang bukan seorang raja lagi. Yang menjadi raja sekarang Tuanku Sri Baginda Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Bukan Sri Baginda Kertajaya. Bahkan pusat pemerintahan sekarang bukan lagi di Kediri. Akan tetapi Singosari. Lalu bagaimana? Cobalah Senopati bertanya ke dalam hati Senopati sendiri. Hambatan apakah sebenarnya yang Senopati bakal hadapi jika berkeinginan untuk memiliki Woro Prihatin itu? Bukankah beliau sekarang telah menjadi kawulo biasa? Bukan lagi seorang Sekar Kedaton. Lalu apakah aku harus membutakan mataku atas kenyataan bahwa Woro Prihatin itu adalah Sekar Kedaton? Tidak perlu membutakan mata, Senopati. Gadis itu sekarang bukan Sekar Kedaton. Yang menjadi persoalan adalah justru bagaimana sikapnya terhadap Senopati. Sebagaimana layaknya seorang gadis menghadapi pinangan seorang lelaki, ia hanya dihadapkan dua pilihan, yaitu menerima dan menolak. Senopati tidak perlu memikirkan kedudukannya yang pernah menjadi Sekar Kedaton lagi. Ia bukan Sekar Kedaton, bahkan ayahnya pun bukan seorang raja. Senopati Panengger termangu. Apa yang telah diutarakan oleh lurah prajurit bawahannya itu benar-benar mencekam hatinya. Senopati Panengger termangu untuk beberapa saat lamanya. Sementara itu, ketika mendapat kesempatan untuk bertemu secara pribadi dengan Sang Panembahan, Senopati Panengger tiba-tiba menemukan gagasan untuk meminta petunjuk kepada Sang Panembahan yang konon kabarnya memiliki ketajaman indera keenam, weruh sakdurunge winarah. Sang Panembahan. Bagaimana anak Mas Senopati Panengger? Mumpung aku berada di padepokan ini, rasanya merupakan sebuah kerugian jika aku tidak memanfaatkannya untuk meminta petunjuk kepada Sang Panembahan. Tentang apa, anak Mas? Mungkin persoalan yang akan kuutarakan kepada Sang Panembahan ini bukan persoalan yang luar biasa. Akan tetapi, aku pribadi merasakannya sebagai sebuah persoalan yang sangat rumit dan membingungkan. Aku tidak pernah membedakan persoalan yang dibawa orang kepadaku, anak Mas. Persoalan apapun, aku menganggapnya sama. Sama-sama penting. Silakan anak Mas mengatakannya. Begini, Panembahan. Aku adalah seorang senopati di Singasari yang membawahi sekelompok prajurit. Selama ini belum pernah terpikirkan di dalam benakku membayangkan hadirnya seorang istri di dalam kehidupanku. Akan tetapi, Panembahan, di dalam perjalanan mengantarkan Tuan Putri Kendedes malam, kami menginap di sebuah rumah yang terpencil. Pemilik rumah itu bernama Ki Pandewikan, dan ia mempunyai anak gadis yang cantik bernama Woro Prihatin. Lalu bagaimana, anak Mas? Datangnya perasaan itu begitu tiba-tiba, Panembahan. Aku berkeinginan sekali memiliki gadis yang cantik itu. Tiba-tiba aku sangat berkeinginan memperistrinya. Itulah sebabnya, seperti tanpa pertimbangan, aku memberanikan diri mengutarakan isi hatiku kepadanya. Gadis bernama Woro Prihatin itu tidak memberikan jawaban, Panembahan. Ia meminta waktu untuk memikirkannya. Aku sudah terlanjur membangun angan-angan. Namun sekarang, tiba-tiba aku merasa seperti sedang mengangankan datangnya pelangi di tengah malam. Aku merasa berangan memetik bulan di langit atau menggapai bintang-bintang. Sesuatu yang mustahil, Panembahan. Sesuatu yang tidak mungkin. Mengapa anak Mas berpikir demikian?
Karena aku menemukan sebuah kenyataan yang sangat mengejutkan. Seorang prajurit bawahanku berhasil mengingat bahwa gadis bernama Woro Prihatin itu adalah Sekar Kedaton Kediri. Sedangkan ayahnya, Kiai Pandewikan, dengan sendirinya adalah Sri Baginda Kertajaya. Itulah Panembahan, hal yang membuatku bingung. Mohon agar Sang Panembahan berkenan memberikan petunjuk, nasihat kepadaku atas apa yang sebaiknya aku lakukan. Sang Panembahan kemudian manggut-manggut. Nampak sekali Sang Panembahan terkejut mendengar cerita Senopati Panengger itu. Di luar, para prajurit nampak berbincang akrab dengan sesama temannya. Namun juga ada yang bercakap-cakap dengan para cantrik. Anak Mas. Bagaimana Panembahan? Rupanya Anak Mas menghadapi persoalan yang mengejutkan dan tidak terduga-duga, yang membuat Anak Mas kemudian kebingungan. Benar Panembahan. Menurut hematku, Anak Mas, persoalan Anak Mas sebenarnya sederhana. Persoalan keinginan seorang laki-laki yang menghendaki seorang wanita menjadi jatuh keramanya adalah hal yang lumrah dan dihadapi oleh pada umumnya orang. Namun bagi Anak Mas, persoalan itu menjadi lain karena Anak Mas menemukan kenyataan yang mengejutkan, yaitu ternyata gadis yang Anak Mas kehendaki itu adalah Sekar Kedaton Kediri. Iya Panembahan. Sebuah temuan yang mengejutkan pula adalah bahwa ternyata Ki Pandewikan yang Anak Mas sebut-sebut itu adalah Baginda Kediri yang telah lengser ke Prabon karena tekanan Tumapel atau karena tekanan Ken Arok pada waktu itu. Benar Panembahan. Anak Mas. Iya Panembahan. Apakah Anak Mas akan merasa sakit hati kalau ternyata gadis yang bernama Woro Prihatin itu menolak Anak Mas? Tidak Panembahan. Anak Mas bisa mengatakan demikian karena Anak Mas mengetahui ternyata Woro Prihatin itu adalah Sekar Kedaton Kediri. Tidak Panembahan. Bahkan kepada gadis itu aku mengutarakan persoalan diterima dan ditolak adalah sesuatu yang wajar. Aku tidak sakit hati atau kecewa hanya karena keinginanku ditolak. Jika aku paksakan keinginanku, maka yang terjadi tidak seperti yang aku kehendaki. Itu sama halnya dengan aku membelenggu jiwa orang, Panembahan. Bagus. Bagus sekali karena Anak Mas Senopati Panengger memiliki pendapat yang seperti itu. Nah, Anak Mas, jika Anak Mas merasa tidak akan kecewa andai kata keinginan itu ditolak, mengapa Anak Mas merasa ragu-ragu? Silahkan Anak Mas menemuinya lagi. Jika ternyata gadis itu menerima keinginan Anak Mas, maka Anak Mas telah melihat pelangi di tengah malam. Sebuah kiasan yang Anak Mas sebut tadi. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya.